Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mujadid, Stambuk A42120188. Saya dari kelas C angkatan 2020. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas kiat-kiat kampanye anti korupsi sebagai tugas akhir semester saya dalam mata kuliah anti korupsi. Oke, langsung saja. Jadi, masyarakat bisa berperan dalam pemberantasan korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan segelintir orang di negara ini. Beberapa kasus bahkan berdampak buruk bagi hajat hidup orang yang banyak. Maka dari itu, peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi sangat diperlukan untuk menghindari kerugian yang sangat besar. Baiklah, lanjut. Sayangnya, banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa kontribusi mereka sangat krusial untuk memberantas korupsi. Padahal sekecil apapun kontribusi tersebut akan sangat berarti bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat yang berintegritas sadar akan bahaya korupsi dan menghindari korupsi akan bentuk lingkungan yang anti korupsi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Merangkum buku Kapita, Selekta, dan Beban Biaya Sosial Korupsi, ada 8 peran masyarakat dalam memberantas korupsi. Apa peran tersebut? Yang pertama ialah edukasi dan sosialisasi. Gerakan anti korupsi harus dikampanyekan lewat pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi yang terarah dan konkret. Pemahaman yang baik mengenai bahaya dan dampak dari tindakan korupsi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memberantasnya. Yang kedua, pantang terlibat tindak korupsi. Jadi, mulai dari sendiri adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan poin ini. Bisa dibayangkan jika ratusan juta rakyat Indonesia sama-sama memegang teguh prinsip kejujuran, maka korupsi akan tinggal cerita. Namun, kesamaan persepsi ini tidak akan muncul begitu. Agar dapat menolak dan tidak terlibat dalam korupsi, seseorang harus memahami jenis-jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan memahami dan bagaimana korupsi serta jenis-jenis korupsi, seseorang bisa mudah menghindarinya. Jangan sampai korupsi terjadi karena ketidaktahuan yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, berlatih untuk berintegritas. Seorang yang anti korupsi harus memiliki integritas yang kokoh. Integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Jika seseorang mengaku bahwa dia orang yang jujur, maka pengakuannya tidak tercermin dari tindakannya, perasaannya, dan perilakunya. Integritas akan menjaga orang itu tetap jujur, walau tidak ada orang lain di sekitar yang melihat kejujurannya. Oke, lanjut. Jadi, KPK merumuskan 9 nilai integritas untuk mencegah korupsi, yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, disiplin, adil, dan kerja keras, atau yang disingkat Jumat bersepeda kakak. Tidak hanya bagi diri sendiri, nilai integritas ini juga kita ajarkan kepada lingkungan, terutama keluarga sebagai yang terdekat. Lanjut, yang keempat,
melaporkan tindak pidana korupsi. Lihat, kawan, lihat, lawan, laporkan. Sebagai salah satu jargon KPK bukannya tanpa arti. Dengan jargon tersebut, KPK mengajak masyarakat untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum jika mendapati kasus korupsi. Pelaporan masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam terbongkarnya kasus-kasus korupsi di Indonesia, mulai dari kasus kecil hingga kakap. Maka dari itu, peran masyarakat dalam pelapor tindak pidana korupsi sangat penting. Masyarakat yang anti korupsi tidak akan diam saja jika melihat korupsi di depan matanya. Namun, ada keengganan masyarakat untuk melapor. Salah satu alasannya karena khawatir keselamatannya terancam. Kekhawatiran itu seharusnya dapat ditepis oleh KPK akan melindungi identitas pelapor. Yang kelima, memperbaiki sistem sehingga anti korupsi. Masyarakat juga bisa berperan memberantas korupsi dengan berkontribusi dalam perbaikan sistem. Perbaikan sistem dimaksud untuk menutup celah-celah korupsi yang bisa dimanfaatkan para koruptor menilap uang negara. Masyarakat yang memiliki kedudukan di pemerintahan atau perusahaan bisa melakukan perbaikan sistem secara langsung. Mereka bisa mengidentifikasi celah-celah korupsi, misalnya pada pengadaan barang dan jasa atau rekrutmen serta promosi pegawai, dan menutupnya dengan kekuasaan yang dimiliki. Namun, untuk masyarakat umum, kontribusi untuk perbaikan sistem bisa dilakukan membantu pemantauan layanan publik, melakukan kajian terkait layanan publik, menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah, atau membangun manajemen anti korupsi di lingkungan masing-masing. Yang keenam, kampanye dan menyebarkan nilai integritas. Dengan prinsip pemberantasan korupsi bisa dilakukan seorang diri, maka nilai-nilai anti korupsi dan integritas harus disebarluaskan. Seseorang yang memegang teguh integritas harus menularkan nilai-nilai luhur tersebut ke sekitarnya, mulai dari keluarga, teman, kampus, atau rekan kerjanya. Lanjut yang ketujuh, peran aktif masyarakat. Jadi masyarakat harus mengambil peran aktif dalam memberantas tindakan korupsi. Hal ini dapat dimulai dengan memperhatikan perilaku korupsi di lingkungan sekitar dan melaporkannya pada pihak yang berwajib. Kemudian yang terakhir atau nomor 8, yaitu penerapan nilai-nilai integritas. Jadi nilai-nilai integritas harus diterapkan pada semua tingkatan dalam masyarakat, mulai dari individu, kelompok, hingga institusi. Dengan menerapkan nilai-nilai integritas tersebut, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari tindakan korupsi. Seseorang yang memiliki tekad kuat menjadi agen perubahan seseorang yang memiliki tekad kuat menjadi agen perubahan sudah seharusnya memiliki pola kampanye anti korupsi. Tidak selalu harus dengan sosialisasi yang serius, bisa juga melalui aksi kreatif sebagai pemantik kesadaran anti korupsi seperti puisi, lagu, atau dongeng. KPK memiliki solusi bagi masyarakat yang ingin terlibat aktif dalam kampanye anti korupsi, yaitu dengan menjadi penyuluh anti korupsi atau biasa disebut dengan paksi, atau ahli pembangunan integritas atau biasa disebut dengan API. Paksi dan API adalah insan yang kompeten dalam menyampaikan kampanye anti korupsi karena telah tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi KPK.
Sejatinya, setiap masyarakat Indonesia berpotensi menjadi agen perubahan anti korupsi. Hanya perlu memunculkan kesadaran bahwa Indonesia yang lebih baik bisa diwujudkan dengan bantuan kita, dengan peran serta masyarakat. Bukan tidak mungkin korupsi akan jadi barang langka lalu punah di negeri ini. Baiklah, jadi hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.